Saudara, sesuai dengan pemberi tema, membuat saudara dalam waktu 20 menit saja gitu ya, mengubah cara berpikir tentang bahagia dengan asumsi dari tema ini, berbahagia yang benar. Jadi asumsinya apa, saudara? Saudara dan saya belum bahagiakah? Sudah bahagiakah? Sudah tahu cara bahagia? Rupanya orang Kristen perlu diajarin lagi gimana bahagia. Jadi orang harus bilang, jangan lupa bahagia. Gimana caranya bahagia? Gitu ya. Nah, saudara, sebetulnya kata bahagia ini tidak asing buat orang-orang Yahudi, saudara. Kenapa? Karena sudah banyak liturgi ibadah, tata ibadahnya orang Yahudi menggunakan kata bahagia. Jadi rupanya mereka tuh senang sekali dengan kata bahagia. Jadi kata bahagia berasal dari kata Ibrani dari Perjanjian Lama, namanya sebutnya Ashray. Ya, Ashe. Jadi A-nya tuh dibaca dari kanan ya, saudara. Itu A tuh yang gede-gede itu Ales gitu ya. A di bawahnya ada T seperti ini, itu A juga. Jadi bergesin banget itu A gitu ya. Nah, S-nya itu dari yang 3 seperti ini, itu X. Nah, tahunya E karena ada titik 2 di bawahnya itu dibaca E, gitu ya. Jadi Asher, nah yang begini itu R, saudara. Jadi Asher, sebetulnya ada satu titik lagi kan artinya I. Jadi Asher, pokoknya pakai W gitu ya, Asher. Nah, saudara, kata ini ternyata ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Waktu pemazmur bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Katanya dia seperti pohon di tepi aliran air. Nah, kenapa pakai kata pohon? Kita bayangin kok bahagia kayak pohon ya, yang di tepi aliran air. Nah, ternyata saudara, pohon di Mazmur 1 itu merupakan simbol. Simbol apa? Simbol dari sebuah suku, 12 suku di Israel, suku Asher. Jadi Asher itu berbahagia. Nah, menyimbolkan sebuah suku namanya Asher. Nah, siapa si Asher ini, saudara? Jadi dalam Kejadian 30 ayat 13 dikatakan bahwa Asher itu adalah anak dari bundiknya Lea. Saudara tahu siapa Lea? Jadi nggak perlu cerita sekolah minggu lagi ya di sini ya. Jadi ada Yakub mau menikah sama Rachel, dibohongin sama Laban mertuanya, dikasihlah Lea di malam pengantin. Waktu buka cadar ternyata Lea, gitu ya. Nah, tapi Lea hidup begitu menikah menjadi perempuan yang tidak dicintai. Kenapa? 7 tahun Yakub menyesal dan bekerja untuk mendapatkan Rachel, pujaan hatinya. Nah, singkat cerita, Rachel ini kan menjadi orang yang nggak dicintai oleh suaminya, tapi yang harus nikah kata bapaknya. Nah, itu sebabnya dia merasa sebagai orang terhina. Di zaman dulu kalau nggak punya anak, apalagi laki-laki, itu terhina. Ketika Rachel menghasilkan anak laki-laki, waduh, dia merasa seperti disaingi. Nah, dalam kepiluan Rachel di dalam dunia patriarkal yang tidak adil pada perempuan, dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa dengan memberikan seorang anak laki-laki lewat bundiknya. Si Zilpa ini namanya Asher. Jadi Asher menunjukkan sebuah kebahagiaan. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka dia menamai anak itu bahagia atau Asher. Ya. Nah, saudara, pelajaran iman dari Lea ini beda sama zaman sekarang. Jadi Lea itu kan sebetulnya istri pertama yang tidak dikehendaki suaminya karena nikah dijodohin gitu ya, saudara ya. Nah, jadi atau sekarang ada nggak yang masih dijodohin seperti itu ya? Masih ada. Ada kayaknya ya, saudara. Ya. Pendeta aja dijodohin kadang-kadang, saudara. Bukan dalam pernikahan dia dengan pasangannya, tapi dengan gereja yang dia mau, saudara. Dia nggak bisa pilih saya mau dinikahin Karawaci, nggak bisa, saudara. Pendeta itu dijodohin sama sinode. Nah, jadi mungkin suatu kali perlu ada pertobatan gitu ya. Untuk tidak menjodohkan, karena orang yang dijodohkan tuh kan biasanya merasa, aduh
aduh saya tidak dicintai gitu ya, apalagi kalau ada satu gereja saya maunya sama yang sama pendeta itu, tapi kenapa dikasih itu? Dia kan dikasih seperti Lea gitu ya. Nah jadi ya itu cerita lain, tapi yang sebetulnya berharganya adalah kisah ini mau menunjukkan orang yang didiskriminasi di zaman perjanjian baru, ketika dia mendapatkan anak, nggak bisa dibuat-buat tuh anak gitu ya, tiba-tiba muncul, itu hadiah dari Tuhan, membuat dia bahagia. Sehingga kata bahagia bukan hanya bicara tentang saya bahagia, tapi saya dapat berkat dari Allah. Jadi bahagia itu adalah pemberian Allah, nggak bisa dibuat-buat, saudara. Seperti di sekolah minggu ya, bertobatlah para guru sekolah minggu yang bilang adik-adik ayo ketawa, senyum sambil nyanyi. Nggak bisa kak, saya lagi nggak bahagia. Tadi pagi mau nonton, gadget saya diambil. Saya suruh sekolah minggu, gimana saya bahagia? Nah, saudara, bahagia itu bukan dibuat dan bukan diajarkan, tapi dialami. Saya minta saudara mengucapkan sekali lagi. Bahagia itu bukan dibuat, bukan diajarkan, melainkan dialami. Dialami. Nah, Lea mengalami bahagia dari Tuhan karena dapat berkat dari Tuhan berupa anak laki-laki yang tidak bisa dibuat oleh dia. Nah, bahagia seperti apa di perjanjian baru? Ini bahagia Allah Yesus. Beda lagi, dalam ucapan bahagia yang kita baca bersama, saudara, kata itu diambil dari bahasa Yunani, namanya makarios. Apa itu makarios atau makaroi? Makarioi, gitu ya. Jadi oi itu menunjukkan banyak orang bahagia. Nah, artinya dia dalam berkat. Dia merasa, saya untung, gitu ya, itu bahagia. Lalu saya sangat bersuka cita. Nah, bahagia seperti itu bukan emosi sesaat. Jadi tiba-tiba ketemu mantan, gitu ya, itu kan sesaat ya saudara, bahagia gak saudara? Gak tahu saya. Kalau mantan yang putus baik-baik atau nggak mungkin ya putus baik-baik, ketemu mantan, gitu ya, sesaat bahagia gak saudara? Gak tahu ya. Yang perlu diceritain pengalaman saya juga kan ya. Jadi tapi rasanya itu ada bahagia, tapi bukan itu bahagia saudara. Jadi bahagia itu batin yang menetap dari Tuhan. Jadi kalau ketemu mantan bahagia terus menetap, itu bukan dari Tuhan, gitu ya. Jadi saudara itu bukan bahagia sekali lagi. Yang tapi dan bahagia juga bukan karena hal-hal yang material ya. Tiba-tiba ada di reels gitu ya, ada artis yang bilang saya tuh bahagia kalau ketemu dua laki-laki ini, katanya kan orang bingung ya, terus dia keluarin duit 100 ribuan gitu ya, di duit 100 ribuan kan ada dua laki-laki kan ya. Nah jadi dia bilang itu karena material. Nah saudara, kalau bahagia karena dapat dua laki-laki itu gitu ya, itu bukan bahagia ala Yesus gitu ya. Kita bicara bukan dulu nih saudara. Nah jadi seorang merasa bahagia kalau di dalam batin dia ada rasa bahagia, bukan karena hal materi. Jadi saudara belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, belum dapat anak, belum dapat mantu, macam-macam lah ya, belum dapat apapun yang materinya di dia, itu bukan bahagia. Ya, nanti saya bahagia kalau sudah sembuh, itu bukan bahagia. Bukan bahagia ala Yesus. Nanti saya bahagia kalau perkumpulan saya sudah selesai gitu ya. Nanti saya bahagia dan bersaksi kalau saya dapat duit banyak gitu, kayak oma saya dulu ya waktu hidup. Nanti ya Neng, kalau dapat 100 juta, mak pasti bagi-bagi gitu ya. Bilang amin mak gitu ya. Nah itu bukan bahagia ala Yesus. Nah jadi saudara, ada 8 bahagia ala Yesus. Mau bahagia? Mari kita lihat bahagia ala Yesus. Yang pertama saudara, orang bahagia kalau dia merasa tidak berdaya tanpa Tuhan. Pernah saudara bilang itu? Tuhan, saya nggak berdaya Tuhan. Saya tuh nggak bisa buat apa-apa. Saya udah angkat tangan. Karena saya tahu saya berdaya karena Tuhan turun tangan. Nah, kalau saudara bisa ngomong seperti itu di hati, saudara bahagia. Yang kedua, saudara bahagia kalau saudara begini, bukan karena saudara bersih dari dosa. Ya, kayaknya itu kayak
bukan kayak pendeta lah ya, sudah tahu lah pendeta juga banyak dosa gitu ya. Tapi kayak orang yang menurut saudara tuh, wah dia suci kudus gitu ya, bukan. Saudara bahagia kalau saudara berdosa, tapi saudara sadar, lalu saudara bilang, Tuhan saya salah banget ya Tuhan. Aduh saya salah banget ya Tuhan, gimana caranya ya Tuhan supaya saya hidup baru, memperbaiki diri. Aduh Tuhan, tolonglah Tuhan, saya ini benar-benar dia melakukan kesalahan. Nah waktu saudara bilang seperti itu dalam keadaan menyesal, saudara diberkati dan bahagia sama Tuhan. Karena punya bahagia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, katanya kalau saudara lemah lembut, tadi kan berduka ya, ini berduka bukan karena saya bahagia kalau suami saya atau orang yang saya cintai diambil Tuhan, gak apa-apa tetap bahagia, gak bisa, bukan itu ya. Jadi bahagia adalah kalau saya merasa Tuhan ternyata saya ditinggalin oleh seorang yang saya sayang ini, saya kok jadi gak berdaya ya. Saya lupa saya mestinya bergantung sama Tuhan, saya salah nih ya. Selama ini saya bergantung sama dia, makanya saya gak bisa hidup tanpa dia. Tapi sekarang saya tahu saya harus bergantung sama Tuhan aja. Yang ketiga lemah lembut begitu saudara. Saudara kan bahagia kalau saudara pernah lemah. Aneh ya, Tuhan Yesusnya bikin paradoks terus. Saudara bahagia kalau saudara pernah lemah dan saudara serta saya merasakan bahwa dalam lemah saya kuat dan saya bergantung, khususnya yang paling lemah ya saudara. Pengalaman lemah yang terburuk itu kalau kita nggak suka sama orang, sakit hati sama orang, saudara bisa langsung lemes, lemah, betul nggak? Bereaksi. Orang yang kita nggak suka tuh, bukan lempeng, belok juga, gitu ya. Nah, saudara itu kalau kita bisa bilang Tuhan, ampuni dia dan berkati dia. Saudara, kemampuan untuk mengatakan atau memberikan berkat pada seseorang yang kita benci atau yang menyakiti hati kita, saat kita bisa mengatakan itu lewat mulut dan hati kita, kita bakal bahagia. Jadi saudara kalau mau bahagia, ingat siapa yang pernah nyakitin saudara, terus bilang Tuhan, buru-buru gitu ya, sebelum lukanya terbuka dan membusuk gitu ya, bilang Tuhan, saya ingat saya sebel banget dulu sama guru saya, ngabukin saya gitu ya, kolonialisme kan ya, memang boleh mukul gitu ya. Guru saya tuh nggak tahu namanya tuh, ibu siapa itu ya, pokoknya dia, kami berkati dia Tuhan, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat pada waktu itu menyakiti hati saya. Saya bahagia Tuhan. Jadi semakin banyak musuh, kita semakin bahagia ya ternyata. Kalau kita mendoakan berkat dan pengampunan buat dia, gitu ya saudara. Maka Tuhan juga mengidealkan orang masuk sini, orang-orang bersih semua. Sudah berdosa nggak apa-apa, nanti jangan lupa minta ampun, gitu ya. Terus saudara punya musuh nggak apa-apa, tapi nanti minta kekuatan pada Tuhan untuk bisa memberkati dan mengampuni. Dan yang keempat, kalau saudara punya hasrat besar untuk cari kebenaran. Belum tentu dapat sih saudara ya, kebenaran, keadilan, belum tentu dapat ya, tapi waktu cari dan kita benar-benar lapar dan haus akan kebenaran itu, maka kita waktu dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran, kita akan berbahagia. Jadi kebenaran didapat dari mana saudara? Bukan dari nonton TikTok banyak-banyak, reels gitu ya, boleh lah ya, tapi cari yang rohani lah supaya balancing gitu ya. Jadi saudara kalau buka TikTok atau rohani kan nanti dia kan ketemu lagi gitu ya. Nah jadi banyaklah saudara lihat sosial media tuh yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu saudara, saya mau cari lagi, saya mau dengar, ya itu membuat saudara dan saya berbahagia. Jadi kalau ada Zoom dari DKI Karawaci buka, Zoom pembinaan dari RPPS, ya promosi ya saudara, dibuka saudara, gitu kan? Kadang-kadang gratis juga ke saudara, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, pokoknya saya mencari dan menemukan kebenaran, maka saya akan berbahagia. Nah, yang kelima saudara, katanya orang yang memberikan kasih yang orang lain perlukan, itu orang yang berbahagia. Nggak penting saudara punya duit berapa, punya apa, yang penting saudara lihat kayaknya orang sakit nih, yuk kita doain yuk. Yuk kita bikin audio record doa supaya dia dikuatkan. Nah, itu kan saudara melihat
kebutuhan orang itu dan saudara memenuhi kebutuhan orang itu. Pada waktu saudara melakukan itu tanpa uang pun, tanpa uang, saudara berbahagia. Maka senang sekali ketika 2 hari yang akan datang itu ada sebuah penguraya usia indah atau lansia se-GKI Jateng. Mereka akan belajar bagaimana di usia di atas 60 tahun tetap bisa melayani Tuhan dan jadi berkat. Nah itu orang-orang yang bahagia itu pasti itu, yang ingin terus jadi berkat. Nah selanjutnya saudara, ke-6 itu adalah orang yang mempertahankan hati tetap tulus dan jujur. Tulus jujur di hadapan Tuhan. Saya pernah sekolah waktu di S2 itu saudara bicara tentang bagaimana memandang Alkitab dari sudut pandang sosiologi dan politik. Nah kebayang saudara? Jadi saya belajar di politik-politiknya Alkitab gitu ya, sedikit banyak gitu tentang bagaimana misalnya ada satu orang ini preman padang gurun saudara. Ya, nggak usah sebut nama orang ya. Ini preman padang gurun, lalu dia pakai trik gimana caranya jadi raja. Wah, kita deketin aja anak raja. Lalu bercium-ciumanlah mereka, itu dalam Alkitab saudara. Bercium-ciumanlah mereka gitu ya. Sampai akhirnya mereka sangat sayang satu dengan yang lain, jadi raja dia. Nah ini politik nih kan ya. Gimana caranya mendapatkan kekuasaan kerajaan dengan cara trik seperti itu. Nah saudara, ini kan kalau pendeta banyak itu jadi banyak trik saudara. Nah kalau saya sampai Tuhan gimana ya? Gimana ya supaya tulus, supaya tetap bisa hatinya bersih gitu ya, nggak mikir ini orang ngomong apa sama saya tentang saya, nih orang ngomong apa ke dia sampai bikin rapat untuk ngomongin saya gitu ya. Udahlah jangan mikir itu, biarin aja dia nggak bahagia. Saya bahagia tetap tulus dan jujur gitu ya. Nah orang yang begitu mempertahankan hati tulus jujur, biarin aja orang jahatin kita, orang ngomongin kita. Yang penting hati kita tetap tulus dan jujur, itu berbahagia. Yang ke-7 adalah orang yang berbahagia kalau dia tetap memelihara damai di hati. Wah, tarik nafas dulu. Saudara, orang damai di hati itu gak gampang kalau dia punya banyak ekspektasi. Sudah punya banyak ekspektasi? Mesti punya anak umur sekian, anak yang sudah berjodoh umur sekian, kerja di tempat ini, gaji sekian, jabatan ini, lalu gereja harusnya begini. Ada satu orang ya, nggak usah sebut di mana gitu ya saudara. Kalau duduk saudara, terus dekorasi gerejanya itu nggak sesuai dengan cara dia mendekor, wah dia bisa pusing nggak ikut kebaktian saudara. Jangan mikir ini kayaknya bunganya kurang minggir gitu ya. Terus yang ini kenapa nggak sama yang ini gitu. Dia jadi susah hati sendiri, nggak damai saudara. Kenapa? Karena banyak ekspektasi, harapan. Nah kebanyakan harapan pada dunia itu membuat tidak damai. Jadi berharaplah pada Tuhan. Anak saya kan sampai ngajarin saya, saudara, kayak mami, kalau mami harap sesuatu dalam hidup saya, mami jangan ngomong langsung sama saya, mami ngomong sama Tuhan, biar Tuhan yang ngomong sama saya. Ini bagus juga untuk dunia parenting. Dan benarlah terjadi saudara. Saya bilang, oh kamu gak usah ngomong, saya udah punya pikiran itu sebelumnya. Saya bilang, Tuhan, itu kan anak Tuhan ya, jadi Tuhan yang urus lah ya. Jadi saya gak mau ngomong lagi sama dia, biar Tuhan yang ngomong. Dia benar Tuhan, Tuhan dia. Benar saudara, Tuhan bicara sama dia. Tanpa saya harap-harap terus dia dengar nasihat saya. Kan orang tua tuh banyak nasihat, banyak maunya ya saudara. Harus ini, harus itu, enggak, stop. Saya belajar sama saya, tutup mulut untuk nasihat. Ngomong sama Tuhan, biar Tuhan ngomong sama dia. Yang penting pokoknya kita doakan supaya dia bertemu dan mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan berikan itu, sehingga membawa damai dalam kehidupan keluarga kami. Dan terakhir saudara, bukan yang terakhir dalam seluruh pelajaran kebahagiaan, tapi setidaknya ini yang diajarin oleh Yesus. Bahagia itu kalau setia dalam penderitaan bagi Kristus. Sudah pernah menderita karena Kristus? Mesti putar balik gitu ya, nggak bisa shortcut, itu menderita kan saudara ya. Bensin keluar lagi gitu ya, nggak bisa langsung motong jalan orang, itu yang sederhana. Terus susah-susah ke kantor polisi gitu ya, nggak pakai nabung sana nabung sini gitu. Nah itu kan menderita. Termasuk kalau kata anak saya dulu waktu kami sekolah
sekolah di Amerika, nggak boleh mami lipat tangan tutup mata depan orang, itu disangkain nanti kita suruh jadi orang jadi Kristen katanya. Terus, oh ya, emang ada undang-undangnya, saya bilang gitu. Terus nggak tahu, pokoknya kata teman-teman nggak boleh. Nah, di menderita tuh mesti berdoa, tapi teman-temannya nggak boleh tahu. Itu menderita karena Kristus. Dari kecil anak-anak yang sekolah di sekolah yang terjadi diskriminasi sebagai orang Kristen, dia menderita, saudara. Ajarlah ketika dia menderita karena Kristus, dia bahagia. Nah, maka kebahagiaan bukan diajarkan, tapi dialami. Bagian apa, saudara? Bukan diajarkan, tapi dialami. Nah, kebahagiaan seperti ini beda sama kebahagiaan ala orang Yahudi asli, orang Yahudi waktu itu, gitu ya. Nah, apa yang diajarkan oleh orang Yahudi waktu itu? Orang bahagia kalau dia taat legalis. Legalis itu begini. Ini Taurat, saudara, 10 hukum Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dosa, semua diturunin menjadi 613 perintah. 248 harus dan 365 jangan. Jadi dia mesti ngapalin, saudara. Nggak boleh ini, harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh tanda tangan waktu hari Sabat, nggak boleh kerja, nggak boleh cuci baju, gitu ya. Nah, dia kebahagiaannya katanya kalau kamu ikutin 613 perintah tanpa cacat. Kata si Paulus dia bilang gitu, saya tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Itu dia bahagia. Tapi nyatanya orang nggak bahagia. Yang kedua adalah kalau dia punya kesucian ritual. Sudah bayangkan kesucian ritual itu adalah bagaimana saya ikutin aturan-aturan dengan lengkap, nggak boleh salah. Jadi misalnya kalau saudara bikin aturan untuk anak saudara atau keluarga saudara, kita mesti berdoa sebelum makan, baca Alkitab setiap hari, doa malam setiap hari. Dan itu kesucian ritual, tapi nggak pakai makna. Yang penting pokoknya doa aja, gitu ya. Jadi mau ngantuk, mau apa, pokoknya doa, gitu ya. Nah, itu kesucian ritual dianggapnya bahagia. Yang ketiga adalah kalau reputasi kesalehan saudara dikenal orang banyak. Jadi misalnya saudara pandai berdoa di depan banyak orang, itu kan reputasi kesalehannya jadi muncul ya. Wah, bapak itu aja doanya bagus. Nah, padahal sebetulnya itu hanya reputasi kesalehan. Nah, itulah orang Yahudi, kamus bahagianya seperti itu. Nah, itu. Dan yang keempat adalah harapan nasionalis. Apa itu harapan nasionalis? Harapan nasionalis itu adalah orang Yahudi berharap Mesias datang nanti jadi pemimpin kerajaan. Setelah memimpin kerajaan, dia akan membagikan hukum Taurat ke seluruh dunia, sampai seluruh dunia taat pada hukum Taurat. Nanti kalau itu terjadi, kita pasti bahagia. Nah, ini bahagia semu. Bahagia bukan Allah, Tuhan Yesus. Tapi seperti apa kita balik, kita bandingkan dengan bahagia Allah Yesus, Makarios. Dasar dari diberkati adalah cukup. Apa saudara? Dasar diberkati adalah cukup. Kalau Bapak kami berikan kami makanan Yang secukupnya. Makan babi cukup. Makan durian cukup. Itu banyak-banyak gitu ya. Terus makan nasi juga cukup, saudara. Dan cukup, jangan sebanyak-banyaknya. Nonton film jangan sebanyak-banyaknya. Jalan-jalan shopping cukup shopping, gitu ya. Jadi cukup aja, bukan di bawah standar sederhana loh. Sederhana beda lagi. Itu kalau kesederhanaan para sahabat kita, romo-romo yang berkomitmen kepada Tuhan ya, dengan spiritualitas askesenya. Tapi ini cukup aja, cukup. Waktu saya bisa bilang, waktu datang ke sebuah mall atau sebuah restoran, mau apa lagi? Cukup. Mau belanja apa lagi? Saya cukup. Nah, itu saudara bahagia, Makarios namanya. Nah, di konteks orang Yunani, cukup itu para dewa. Jadi kan beda ya sama kita sekarang. Para dewa tuh gak butuh dewa-dewa lainnya. Yang penting saya tuh udah bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai dewa. Itu prinsipnya. Nah, tapi Makarios ini diambil katanya oleh Tuhan Yesus untuk bicara bahagia di dalam Kristus. Saya gak mau apa-apa lagi karena saya punya Yesus yang mengetahui kebutuhan saudara dan saya. Amin, saudara. Bukan tahu kebutuhan kita,
Jadi nggak ngomong pun, kata anak saya, nggak ngomong pun nanti Tuhan kasih tahu. Nggak ngomong pun Tuhan pasti kasih ke saudara. Jadi bahagia menurut Yesus adalah kebahagiaan atau sukacita supranatural. Seperti apa itu? Supranatural itu nggak bisa dicuri. Ini pembahasannya Jadi ya, ini lagu ini menurut saya tuh agak berat ya. Ambil dunia beriku Yesus. Sebenarnya ingat lagu itu MHB atau kan gitu ya. Ini Terus kita sih. nyanyi lagu itu. Bagus. Kita kayak menantang siap nih saya ambil. Sudah ada Yesus ya. Nah tapi itu banyak dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab seperti Ayub. Sudah rasa, sudah tahu apa yang diambil dari Ayub oleh si jahat, anak, harta, kesehatan, semua pegawainya, rumahnya, semuanya hilang. Tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia merasa, oke Tuhan, saya sekarang miskin di hadapan Tuhan. Saya tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan di titik itu dia bahagia. Hanya kata orang, saya tahu tentang arti bahagia. Tapi sekarang saya alami bagaimana bahagia tanpa semua yang materi yang saya punya. Lalu tokoh lain lagi, saudara, Paulus, Rasul Paulus, saudara. Walau sering dipenjara, dicambuk, pelayanannya udah kemana-mana, dibenci orang, tapi dia tetap bahagia karena dia setia dalam pelayanan. Lalu di perjanjian lama lagi bolak-balik ada ke Rut ya. Rut tuh tinggalnya semua. Saya ke orang tua saya aja. Dia cari kebenaran. Saya tahu ada kebenaran di dalam Allahnya dia, maka saya ikut dia. Maka Rut yang haus dan lapar kebenaran, sekalipun gak punya siapa-siapa dan apa-apa lagi, dia bahagia. Karena Tuhan ternyata di ujung hidupnya kasih dia belas, kasih dia pasangan yang akhirnya melahirkan Yesus ke depan sana. Nah itu kan dulu ya saudara. Sekarang sudah bisa bahagia gak? Di masa kini sebut saja Darlene David Rose. Nah dia seorang misionaris ditawan tawanan perang Jepang di Papua Nugini, saudara. Katanya dia mengalami siksaan berat. Tapi sekalipun dia kehilangan suaminya, dia menderita, tapi dia tetap bisa bersaksi Tuhan baik. Saudara, seburuk apapun titik terendah saudara, waktu saudara bisa bersaksi Tuhan baik di titik itu saudara bahagia. Yang lain lagi adalah Esther An Kim, gadis Korea di penjara, disiksa bertahun-tahun karena menolak menyembah kuil Jepang. Dalam bukunya If I Perish, dia menceritakan bagaimana dia punya air mata tuh bukan air mata sedih justru. Sudah pernah punya air mata sukacita? Karena saudara mendapatkan yang ada di dalam diri ini. Nah ketika dia menderita, dia merasa aduh Tuhan, saya menderita demi Kristus ya sekarang ini. Nah dia meneteskan air matanya sukacita justru katanya. Jadi dia mengalami bahagia di dalam Kristus. Jadi inti bahagia apa? Saya mau menutup dengan paradoks kehidupan. Jadi inti bahagia menurut Yesus itu seperti paradoks. Kelihatannya nggak bahagia, tapi ketika saudara mengalami itu bersama Kristus, walaupun menderita, lemah di mata dunia, tapi ada dari dalam sini sesuatu yang membuat kita bisa tidur ngorok. Saudara tidur ngorok? Tidur ngorok walaupun kata kesehatan kurang baik, tapi itu tanda saudara tidak punya hutang piutang yang disimpan di dalam hati, yang membuat saudara tidak bisa tidur, dan kekesalan yang terus-menerus ada di dalam hati saudara. Jadi tidur, Mazmur bilang Tuhan memberikan tidur pada yang dicintainya. Jadi kalau saudara bisa tidur, puji Tuhan ya. Banyak orang minum obat tidur, jadi saudara bisa punya tidur yang enak tanpa obat, itu bahagia. Itu paradoks kehidupan. Jadi sementara orang bahagia kalau kerja keras dapat duit banyak, ya, ada orang yang bahagia kalau tidur banyak, gitu ya. Jadi itu paradoks kehidupan, tapi menyatakan ada Kristus dalam hati. Yang kedua, kalau ada pengharapan, berharaplah selalu di balik awan gelap ada pelangi. Saudara, hidup saya sebagai pendeta, keluarga pendeta bukan hidup yang lancar. Sudah bisa bayangkan dari sebuah gereja berjumlah 6.000 orang, saya masuk ke dalam sebuah gereja berisi 60 orang yang ibadah. Saudara, apakah saya bahagia?
Hari ini mau saya katakan bahwa saya bahagia. Saya bahagia karena Tuhan selalu ada di titik terendah maupun di titik manapun hidup saya. Anda ada pengharapan bahwa saya dipakai Tuhan di 6.000 atau 60 jiwa sama berharga di mata Tuhan. Ada fokus pada upah kerajaan Allah dan pada Tuhan yang hadir memimpin perjalanan hidup ini. Sehingga bahagia kita orang Kristen adalah bahagia inside out. Inside out ke film, inside. Bahagianya itu di dalam dulu, baru keluar diceritakan. Di pertanyaan terakhir, apakah saudara benar-benar sudah bahagia? Kalau dari tadi, tayangan-tayangan tadi. Dan apakah bahagia saudara benar sesuai Allah Yesus, bukan Allah orang Yahudi waktu ada Tuhan Yesus waktu itu? Tips sederhana saudara, kita baca bersama ya. Tips sederhana adalah 2, 3. Jika Kamu lupa bahagia, belajarlah dari anak kecil yang melakukan apa saja yang disenanginya tanpa memikirkan pendapat orang lain. Anak kecil ya, bukan orang jahat gitu ya. Jadi Ya, anak kecil yang tak bermain mereka. jahat. Tak ada pikiran Jadi biarlah apa. saudara menjadi seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Iya. Karena yang kita lakukan, yang kita senangi untuk lakukan, pastilah dalam pelukan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Pertanyaannya, maukah saudara bahagia Allah Yesus?